Halo semuanya, sahabat Squad orang Indonesia. Video kali ini saya tunjukkan kepada para polemikus Muslim yang suka sekali mengatakan hal-hal yang tidak benar terhadap Rasul Paulus. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen saat ini mengikuti ajaran Rasul Paulus yang berbeda dengan ajaran Yesus Kristus. Kenyataannya, justru Rasul Paulus mengkonfirmasi kebenaran ajaran Yesus dan diteruskan kepada bapak-bapak gereja, dan bapak-bapak gereja meneruskan pengajaran tersebut hingga saat ini, dan itulah yang diikuti oleh orang Kristen saat ini. Menariknya, hal yang tidak disadari oleh para polemikus Muslim itu, tuduhan-tuduhan mereka itu menjadi bumerang bagi mereka, karena ketika kita telusuri lebih dalam, ternyata pernyataan-pernyataan atau ucapan-ucapan sabda-sabda Nabi, ada beberapa hal sabda-sabdanya tersebut justru mirip ya, atau memiliki paralel dengan surat-surat yang dituliskan oleh Paulus. Nah, mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengarnya, tetapi dalam bahasa dunia modern saat ini itu disebut sebagai plagiasi. Nah, untuk memahami apa itu plagiasi, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat dulu apa arti plagiasi ya, atau plagiat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini dikatakan bahwa plagiat adalah pengambilan karangan orang lain dan menjadikan seolah-olah karangan sendiri. Misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri. Nah, umumnya kalau misalnya hal ini terjadi di dalam dunia pendidikan, dalam institusi pendidikan misalnya, maka seseorang yang sudah menyelesaikan S1, S2, S3, tetapi skripsinya itu atau tesisnya atau disertasinya itu plagiasi, maka gelar yang diperolehnya itu bisa dicopot darinya. Tapi bagaimana kalau hal itu dilakukan oleh seseorang yang sangat dijunjung tinggi dan selama ini dipandang sebagai seorang nabi yang sangat mulia? Kenapa hal itu bisa menarik ya? Menarik karena kalau kita perhatikan ya, ini saya kasih satu ayat yang dituliskan oleh Rasul Paulus misalnya di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus ya, di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dikatakan begini, tetapi ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bapak Ibu bisa melihat paralel atau setidaknya kalimat ini pernah disampaikan oleh Muhammad melalui hadis, dan dia mengklaim bahwa apa yang disampaikannya itu berasal dari Allah SWT. Ini bisa dilihat di dalam Sahih Bukhari nomor 4406. Ini Bapak Ibu bisa nanti melihatnya. Ini Sahih Bukhari hadis nomor 4406. Ya, dikatakan di sini bahwa telah menceritakan kepada kami bla 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 dari Rasulullah, artinya dari Muhammad. Beliau bersabda bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad mengatakan bahwa ini berasal dari Allah. Aku telah menyiapkan bagi hamba-hambaku yang salih sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia. Bapak Ibu bisa melihat paralel tulisan ini atau sabda ini seperti yang saya tunjukkan tadi di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 tadi. Dan inilah yang saya bilang tadi bahwa ini menjadi bumerang bagi Muslim, mereka harus bisa menjawab mengapa Muhammad mengatakan bahwa ini berasal dari Allah SWT. Ada dua kemungkinan. Pertama, bahwa apa yang diterima atau yang dipercaya oleh Muhammad ini berasal dari Allah SWT. Itu artinya bahwa Muhammad percaya bahwa apa yang diterima oleh Rasul Paulus itu berasal juga dari Allah SWT, karena dia mengutip dari tulisan atau setidaknya tulisan nah, ini sudah ada sebelumnya dan itu diterima oleh Paulus. Yang kedua adalah yang memalukan sebetulnya adalah bahwa banyak Muslim mengatakan bahwa firman Allah atau Muhammad itu menerima pewahyuan itu langsung dari Allah SWT melalui perantaraan Jibril. Tetapi ini tulisan yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus pada abad pertama, itu kemudian 600 tahun kemudian, lalu Muhammad mengatakan bahwa itu dia peroleh dari pewahyuan yang diterimanya dari Allah SWT melalui ini ya, dan tentu saja Muslim percaya bahwa itu melalui perantaraan Jibril. Nah, bagaimana hal ini Muslim bisa menjelaskan hal ini? Karena kenapa? Ini bukan hanya satu hadis, ada banyak di hadis-hadis yang lain juga ya. Misalnya di dalam Sahih Muslim, Musnad Ahmad dan Musnad Darimi ya, Bapak Ibu. Bahkan di dalam Sunan Ibnu Majah juga, Sunan Tirmizi, Sahih Muslim. Ini
bisa Bapak Ibu mengeceknya ya. Misalnya kita akan lihat di dalam Sahih Muslim 5050 ya. Ini Bapak Ibu bisa mengeceknya, Sahih Muslim hadis nomor 5050. Dikatakan begini, telah menceritakan kepada kami bla bla bla, telah mengkabarkan kepada kami bla bla bla. Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda, Allah Wajalla berfirman, aku telah menyiapkan sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas di benak manusia untuk hamba-hambaku yang saleh. Nah, Bapak Ibu bisa menilai sendiri apakah benar bahwa ini sebetulnya berasal dari Allah SWT atau justru ini sebenarnya hanya mengcopy paste, memplagiasi hasil tulisan dari Rasul Paulus. Nah, di satu sisi banyak polemikus muslim menyalahkan Rasul Paulus bahwa Rasul Paulus itu menyelewengkan ajaran Yesus Kristus, tetapi satu sisi juga justru Muhammad itu mengkonfirmasi kebenaran apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus dan bahkan Muhammad mengatakan bahwa ini berasal dari Allah Azza wa Jalla ya atau Allah SWT. Nah, silakan muslim berpikir lebih keras lagi bagaimana hal ini terjadi dan bukan hanya sekedar melancarkan serangan-serangan terhadap iman kekristenan, dan bukan hanya itu ya, supaya berhenti untuk menyerang, untuk menjelek-jelekan, untuk menuduhkan hal-hal yang tidak benar terhadap Paulus. Karena justru Nabi Anda, Nabi Muhammad sendiri, justru sebetulnya sangat menghargai Rasul Paulus. Dan kalau kita bisa lihat dari sini sebetulnya secara sederhana, justru Muhammad menghargai tulisan Paulus dan bahkan mengutipnya seperti yang ada di dalam hadis. Dan bukan hanya satu hadis, ada banyak hadis yang menuliskan demikian. Itu saja dari saya berharap Bapak Ibu mendapatkan sesuatu yang menarik dari sini. Dan saya mengajak Bapak Ibu kalau berkenan untuk subscribe di kanal ini. Bapak Ibu bisa juga membagikannya. Video-video yang ada di kanal ini Bapak Ibu bisa membagikannya supaya semakin banyak orang tahu. Ya, minimal semakin orang banyak tahu bahwa ternyata ada yang disampaikan oleh Muhammad yang diperolehnya dari Allah SWT pada abad ke-7 atau 600 tahun setelah tulisan Paulus itu, yang sebelumnya 600 tahun sebelumnya Paulus sudah menuliskannya. Itu saja dari saya, Tuhan Yesus memberkati dan jangan lupa untuk membagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati.